ekspor nikel ore. Kapal kargo raksasa berangkat dari pelabuhan privat di Morowali. Di manifest resmi pemerintah Indonesia, kapal itu tercatat mengangkut besi olahan. Namun, begitu kapal itu bersandar di Shanghai, Bea Cukai Tiongkok mencatatnya sebagai biji nikel kadar tinggi. Ada selisih jutaan ton atau triliunan rupiah yang menguap begitu saja. Pertanyaannya, siapa yang mematikan radar kapal itu di tengah malam saat melewati selat-selat sempit? Dan mengapa negara seolah buta melihat pergerakan masif ini? Selamat datang di dunia nikel, di mana kedaulatan Indonesia sedang diuji di atas meja judi geopolitik. Dan kita mungkin sedang menjadi tuan tanah yang dirampok di rumahnya sendiri. Kita mulai dengan fakta dingin yang tidak bisa dibantah. Berdasarkan data investigasi dan perbandingan statistik perdagangan global UN Comtrade, ada anomali yang mengerikan. Sejak tahun 2020, Indonesia melarang biji ekspor mentah. Secara kertas, ekspor kita seharusnya nol. Tapi, laporan General Administration of Customs China (GACC) justru menunjukkan aliran masuk biji nikel dari Indonesia terus mengalir deras. Laporan intelijen ekonomi dari agensi seperti CIA dan ASIS Australia yang memantau pergerakan komoditas strategis membisikkan bahwa ini bukan sekedar kesalahan input data. Ini adalah operasi grey trade. Biji nikel mentah diselundupkan dengan label komoditas lain seperti besi atau mineral tanah jarang. Mengapa ini dibiarkan? Karena ada tangan-tangan kuat di Jakarta yang mendapatkan kickback dari setiap ton tanah yang dicuri dari bumi pertiwi. KPK sendiri pernah mencatat potensi kerugian negara akibat selisih data ini mencapai lebih dari 14,5 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah uang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang dicuri melalui celah-celah pelabuhan pribadi yang tak tersentuh hukum. Jika Anda terbang ke Morowali, IMIP, atau WDW, IWIP, Anda akan melihat pemandangan yang ganjil, bandara privat, pelabuhan privat, dan sistem keamanan yang lebih ketat daripada markas militer elit. Laporan analisis kawasan dari Badan Intelijen Asing sering menyoroti satu fenomena, ekstrateritorialitas. Di sana, hukum Indonesia seolah menjadi tamu di tanah sendiri. TKA, tenaga kerja asing asal Tiongkok, masuk melalui jalur bandara privat yang minim pengawasan publik. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kawasan industri butuh bandara dan pelabuhan yang sebenarnya tertutup dari pengawasan otoritas sipil biasa? Jika ini hanya urusan bisnis nikel yang bersih, mengapa transparansi menjadi musuh nomor satu di sana? Dan siapa yang sebenarnya memegang kunci pintu masuk eksklusif tersebut? Di balik pagar-pagar itu, ribuan TKA bekerja dalam sistem yang sangat tertutup. Isu yang berkembang di kalangan intelijen adalah adanya jalur hijau khusus di mana logistik berat, peralatan mesin, hingga personil bisa masuk tanpa melalui filter imigrasi dan bea cukai standar. Ini bukan sekedar investasi, ini adalah pembentukan koloni ekonomi. Indonesia kini adalah medan tempur baru dalam perundingan abad ke-21. Berkepentingan menjaga pasokan nikel tetap mengalir ke Tiongkok dengan harga semurah mungkin untuk memenangkan perang baterai EV global. Mereka menanamkan pengaruh melalui investasi infrastruktur masif dan lobby politik ke elit Jakarta. Tidak tinggal diam, mereka melihat dominasi Tiongkok di Indonesia sebagai ancaman keamanan nasional. Melalui berbagai LSM, lingkungan internasional, dan laporan media barat, mereka terus memborbardir isu kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Morowali untuk mengerem laju Cina. Strategi CIA saat ini adalah menggunakan ESG, Environmental, Social, and Governance sebagai senjata. Mereka ingin nikel Indonesia diberi label Dirty Nickel agar tidak masuk ke pasar Amerika dan Eropa melalui aturan Inflation Reduction Act (AIRA). Tujuannya memaksa Indonesia menjauh dari Cina dan kembali ke pelukan standar teknologi barat. Pemain asing tidak akan bergerak tanpa karpet merah dari oknum lokal. Berdasarkan laporan investigasi media seperti Tempo dan dokumen publik, kita bisa memetakan siapa saja yang berada di pusaran ini. Luhut Binsar Panjaitan, sering dijuluki arsitek hilirisasi. Meskipun posisinya adalah memajukan ekonomi, namanya selalu muncul dalam narasi kedekatan dengan investor Tiongkok. Kritik sering menyoroti bagaimana kebijakan hilirisasi dibuat begitu cepat, terkadang mengabaikan perlindungan lingkungan demi kecepatan investasi. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Investasi yang memegang kunci izin-izin tambang,
RKAB. Pencabutan dan pemberian kembali ribuan izin tambang beberapa waktu lalu menjadi sorotan karena dianggap syarat kepentingan politik dan menguntungkan kelompok usaha tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Para purnawirawan jenderal di jajaran komisaris, IMIP, dan IWID berderet mantan petinggi militer dan kepolisian. Mereka bukan ahli metalurgi, mereka adalah the protectors. Tugas mereka adalah memastikan tidak ada gangguan dari warga lokal, aktivis lingkungan, atau birokrasi daerah yang mencoba mengganggu kenyamanan investor, pengusaha boneka, dan penyelundup. Di level daerah, muncul nama-nama pengusaha lokal yang mengelola IUP, izin usaha pertambangan, di luar area utama. Mereka seringkali menjadi penyedia dokumen terbang agar nikel hasil tambang ilegal di hutan lindung bisa masuk ke smelter raksasa secara legal. Data intelijen menunjukkan bahwa dana dari celah nikel ini diduga kuat mengalir menjadi bensin utama bagi mesin politik nasional. Jika nikel adalah sumber pendanaan politik terbesar, apakah mungkin kita mengharapkan hukum yang tegas terhadap para perusak lingkungan di sana? Ataukah kita sedang menyaksikan penggadaian alam demi keberlangsungan kekuasaan? Pencemaran lingkungan di Morowali dan Wedabay bukan lagi sekedar rumor. Limbah HPAL. Teknologi pengolahan nikel ini menghasilkan limbah asam yang mengandung logam berat. Konspirasi muncul ketika ada tekanan lebih kuat untuk melegalkan pembuangan limbah ke laut dalam. Zona mati. Nelayan melaporkan air laut berubah menjadi coklat kemerahan dan ikan-ikan menghilang. Bagi Tiongkok, ini adalah efisiensi biaya. Bagi Indonesia, ini adalah bom waktu yang akan menghancurkan sumber pangan kita dalam 20 tahun ke depan. Indonesia saat ini memegang kartu draft dunia. Tanpa nikel kita, revolusi mobil listrik akan berhenti. Namun, saat kita bertindak seperti tuan tanah yang tertidur, kita membiarkan bandara dikontrol asing, pelabuhan disusupi penyelundup, dan data ekspor kita dimanipulasi di depan mata. Data rahasia berbagai lembaga strategis menunjukkan bahwa jika Indonesia tidak segera melakukan audit forensik independen dan mengambil alih kendali infrastruktur private di kawasan industri tersebut, nikel kita hanya akan menjadi kutukan sumber daya berikutnya, seperti minyak dan batu bara di masa lalu yang hanya memperkaya segelintir orang. Kita butuh kedaulatan, bukan sekedar investasi yang datang dengan rantai yang mengikat leher. Kita butuh transparansi, bukan bandara rahasia di tengah hutan Sulawesi. Nikel adalah masa depan, tapi jangan sampai kita menukar masa depan anak cucu kita dengan rekening gendut para oknum di Jakarta dan Beijing. Jika kita tetap membiarkan negara dalam negara ini tumbuh subur, jangan kaget jika suatu saat nanti kita terbangun dan menyadari bahwa kedaulatan kita di wilayah timur hanyalah tinggal simbol di atas peta. Sekarang giliran Anda bersuara. Setelah melihat bagaimana jaringan oknum, selisih data ekspor yang gila-gilaan, hingga eksklusivitas bandara privat di Morowali dan Wedabay, apakah menurut Anda hilirisasi nikel ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat? Atau ini hanyalah skema perampokan sopan terhadap kekayaan alam kita yang dibungkus dengan narasi nasionalisme? Tuliskan teori atau pengamatan Anda di kolom komentar. Jangan biarkan narasi ini berhenti di sini. Mari kita bongkar bersama. Para pekerja lokal diserang TKA menggunakan pipa besi.